Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Iqbal Assegaf, absen 22, akan menampilkan video pembelajaran mengenai intracompany transfer pricing. Lalu, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah apa itu transfer pricing, yang kedua adalah metode transfer pricing, dan yang ketiga adalah dual transfer pricing. Untuk memudahkan pemahaman tentang transfer pricing, kita lihat ilustrasi berikut ini. Produk selesai dari suatu divisi seringkali menjadi bahan baku oleh divisi lain. Di sini, divisi A menyerahkan produk selesainya kepada divisi B. Sebagai gantinya, divisi B akan membayar sejumlah uang kepada divisi A. Selanjutnya, divisi B akan mengakui pembelian produk tersebut sebagai biaya, sedangkan divisi A akan mengakui penerimaan tersebut sebagai pendapatan. Namun, karena masih dalam satu divisi dalam satu perusahaan, maka kebijakan transfer produk ini akan diatur oleh perusahaan itu sendiri. Inilah yang dinamakan dengan transfer pricing. Terdapat 5 metode umum dalam intracompany transfer pricing. Yang pertama adalah cost basis method, yang kedua adalah market basis method, yang ketiga adalah cost plus method, keempat adalah negotiated method, dan yang kelima adalah arbitrary method. Metode transfer pricing yang pertama yaitu transfer pricing berbasis biaya. Memiliki sifat yang sederhana, umumnya digunakan pada perusahaan yang tersentralisasi, dan direct costing maupun absorption costing dapat menggunakan metode ini. Yang kedua adalah transfer pricing berbasis pasar. Harga yang digunakan adalah harga pasar, artinya harga yang dibebankan adalah harga jual kepada pembeli. Metode ini merupakan alat ukur kinerja yang baik karena menghasilkan angka yang objektif, namun kekurangan metode ini adalah harga pasar yang tidak selalu tersedia. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu transfer pricing biaya plus atau cost plus transfer pricing. Pada metode ini, harga yang dibebankan adalah biaya produksi ditambah profit normal tambahan. Metode ini digunakan sebagai alternatif jika harga pasar tidak tersedia. Keunggulan dari metode ini yaitu mudah dalam penghitungannya, namun kekurangannya dapat menghasilkan harga yang tidak pas, sehingga dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelaporan profit. Kemudian yang keempat adalah metode transfer pricing negosiasi. Pada metode ini, harga yang dibebankan adalah harga negosiasi antara divisi yang membeli barang dengan divisi yang menjual barang. Kemudian, manajer unit memiliki otoritas dan pengendalian yang tinggi dalam penentuan profit. Keunggulan metode ini adalah manajer dapat mempertimbangkan kondisi biaya dan kondisi pasar, sehingga tidak ada pihak yang berada dalam posisi tawar yang tidak menguntungkan, namun membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan harga yang disepakati karena sering dilakukannya pengujian kembali dan revisi harga. Metode yang kelima adalah transfer pricing berbasis ketetapan atau arbitrary. Pada metode ini, harga ditetapkan oleh manajemen pusat dengan memperhatikan minimasi pajak atau tujuan tertentu dari perusahaan. Harga ditetapkan oleh manajemen pusat dengan tujuan agar tujuan utama dari perusahaan dapat diraih. Karena harga telah ditetapkan oleh manajemen pusat, divisi yang membeli maupun yang menjual barang tidak dapat mengendalikan harga. Metode ini juga bertentangan dengan tujuan utama dari dilakukannya desentralisasi pertanggungjawaban profit dan sangat menghambat keotonomian manajer divisi. Karena 5 metode sebelumnya masih memiliki kekurangan, perusahaan dapat menggunakan pendekatan dual transfer pricing dengan cara berikut. Divisi yang menghasilkan barang menggunakan market-based, cost-plus, negotiated atau arbitrary transfer pricing dalam menghitung pendapatan mereka dari penjualan intra-perusahaan. Yang kedua, biaya variabel dari divisi yang menghasilkan barang ditransfer ke divisi yang membeli barang tersebut, dan biaya tetap ditransfer secara pantas. Sekian penjelasan mengenai intracompany transfer pricing. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.